Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas isu pagar laut ya, yang cukup fenomenal menyita perhatian publik. Termasuk misalnya salah satunya adalah awal mula bagaimana misalnya kasus ini viral. Salah satu pernyataan dari Abu Janda yang menganggap bahwa proses pembangunan pagar laut ini adalah urunan dana dari sejumlah nelayan begitu ya, yang dilakukan oleh warga setempat untuk membangun pagar laut. Jadi bukan terhubung dengan korporasi besar begitu. Kita dengarkan pernyataan daripada Abu Janda. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Abu Janda ya, melakukan proses wawancara. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini 5 ngebangun tahun sampai ya? tengah ini udah ada 5 tahun. Enggak ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ya, dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Betul, sangat Jadi berguna Pak memang, Prabowo Pak. beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Ya, seharusnya yang ditangkap ini Abu Janda ya, karena Saya dia sekarang berada- menyebarkan informasi hoax begitu ya. Justru yang diucapkan tadi bahwa ini adalah hoax, ya kabar pemasangan pagar laut ini oleh sejumlah korporasi ya. Dan dia mengatakan hoax. Justru informasi yang disampaikan oleh Abu Janda ini adalah hoax begitu ya. Sehingga dia yang harusnya ditangkap begitu. Kita dengarkan pernyataan dari yang lain. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau Pak udah Khalid dibuat ini. suratnya pasti dijual. Lah penambungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya, Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan Ke DKP provinsi sudah. dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, Betul. bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. sempat ada intimidasi? Tidak. Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman. Iya misalnya kalau istilah ada Kita sambil ke sana. Ya diancam ya Memang beliau betul ini. ada ancaman bagi iya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya ancaman yang paling serius yang
pernah mungkin Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macem-macem ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, sudah nggak aktif. Gitu. Tanggapan Jokowi, ya. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Seperti itu ya tanggapan daripada Jokowi. Silakan dicek katanya. Ya, karena memang kita tahu bahwa SHGB seperti yang disampaikan oleh Nusron Wahid ya beberapa waktu yang lalu, bahwa SHGB-nya terbit di zaman pemerintahnya Jokowi begitu ya. Jadi ya sedikit lempar-lempar lah, tapi kita tidak tahu bagaimana perkembangan berikutnya. Semoga saja ini menjadi satu hal yang menjadi pelajaran penting ya. Lalu kemudian bagaimana kemudian masyarakat memberikan reaksi-reaksi yang cukup luar biasa. Kita dengarkan. Saya berani jamin pagar laut ini dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Yang menjadi misteri kan, yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan, oleh negara, itulah siapa yang masang, siapa yang mendanai, untuk kepentingan apa itu pagar ada. Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya akuan. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Bukan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Tidak ada perlindungan negara kepada oligarki. Dalam tanda petik ya Bang ya. Sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Ya, luar biasa ya pernyataan dari salah satu pengacara itu tadi ya, yang mengatakan bahwa menghadapi negara, menghadapi bambu saja tidak berani ya. Kurang lebih itu sebagai satir, sebagai ucapan yang cukup tajam kepada pemerintah ya. Kita lihat juga bagaimana video yang dari yang lain, dari Said Didu ini ya. Kalian tiada para oligarki, kalian tiada, kalian solid merampok negara, menyiksa rakyat. Marilah kita bersatu, hidupkan negaraku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Seperti itu ya. Otomatis ada pihak-pihak Saya yang berani jam terlibat di dalamnya, dan kita berharap bahwa tim-tim yang saat sekarang sudah bekerja, mulai dari KPK, kemudian juga Kejagung dan juga KKP, termasuk misalnya lembaga-lembaga seperti Kementerian ATR BPN begitu ya, yang saat sekarang ini mulai melakukan proses penyelidikan terhadap siapa-siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan pagar laut sepanjang kurang lebih 30 km ini ya. Dan tentu ini menjadi satu teriakan yang cukup luar biasa dari kalangan-kalangan aktivis, mereka-mereka yang begitu berpihak kepada masyarakat kecil ya. Karena kita tahu dampak daripada adanya pagar laut ini menyebabkan para nelayan di wilayah tersebut tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebagai mata pencarian mereka ya. Tentu ini menjadi suatu hal yang perlu untuk kita lihat dan juga kita jadikan sebagai salah satu kritik keras kita terhadap negara, terhadap oligarki, korporasi yang bermain di dalamnya, yang atas nama kepentingan segelintir orang lalu mengorbankan
kepentingan masyarakat banyak begitu. Apapun itu, kita berharap bahwa semoga kasus ini bisa segera teratasi dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian masuk angin gitu ya, sehingga proses ini tidak menjadi proses penyelesaian yang tidak justru menemukan akhirnya gitu ya. Kita berharap bahwa pemerintah hadir dalam proses penyelidikan maupun penyidikan nantinya terhadap isu pagar laut sepanjang 30 km ini begitu ya. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.